Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga setempat mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu untuk sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol bekas. Yang kedua, sampah yang dapat membusuk, misalnya sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 64. Apa kerja bakti? Kapan dilakukan kerja bakti tersebut? Hari Minggu. Di mana? Di daerah tempat tinggal Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Untuk membersihkan sampah-sampah yang menggunung yang berbau busuk. Siapa yang ikut kerja bakti? Seluruh warga yang berada di tempat tinggal Edo. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Mereka bermusyawarah mencari pemecahan masalah. Bagaimana hasil musyawarah? Hasilnya warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Kenapa kok 2? Karena yang satu untuk sampah yang bisa didaur ulang, misalnya kertas dan botol-botol bekas. Yang satu lagi untuk sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 64 sampai 65 ya. Ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. Nah, ini kalian bisa bermusyawarah dengan teman-teman kalian ya. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas, peralatan kebersihan yang diperlukan, cara mengaktifkan regu piket. Tuliskan hasil musyawarah kalian. Nah, ketika kalian sudah melakukan musyawarah, kalian baru dapat menuliskan hasilnya ya. Namun ketika kalian belum bermusyawarah, kalian belum dapat menuliskan hasil musyawarah kalian. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa sih hak? Apa sih kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita dapat ya, atau sesuatu yang kita dapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, nanti di sini kita akan membahas perbedaan antara
hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah suatu yang mutlak menjadi milik seorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut: mendapatkan perlindungan, mendapat pekerjaan, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, ini adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Lalu juga ada kewajiban kita sebagai warga masyarakat, teman-teman. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, menghormati tetangga di lingkungan, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi kita itu harus menjalankan hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Ketika kalian melakukan kewajiban, maka kalian akan mendapat hak kalian. Ayo berdiskusi, ini ada pada halaman 67. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Nah, kalian bisa menentukan atau mencetuskan ini semua ketika berbeda-beda ya. Jadi di sini kalian mendapat tugas untuk mencatat hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sempat mempelajari tentang hal ini ya. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengolahan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih dalam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usahanya, nah seperti ini. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini secara perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, seperti pada gambar itu ya, itu adalah pedagang pasar. Selanjutnya, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitar kalian. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan.
Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan yang terakhir, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh berupa kerajinan tangan, tembikar, anyaman, mebel, souvenir, keramik, dan lain sebagainya. Itu tadi perorangan ya, sekarang kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengolahan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Lalu persekutuan komoditer ini biasa disingkat dengan CV, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengolah. Sekutu pasif sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaannya. Bentuk usaha ini dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya, perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas atau biasa kita singkat dengan PT. Perseorangan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseorangan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau biasa kita sebut BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perusahaan perorangan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat BUMN, BUMN dan BUMD. BUMD itu perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir, koperasi. Nah, koperasi ini berdiri sudah sejak lama ya teman-teman. Siapa yang mendirikan? Ya, Bapak Muhammad Hatta, wakil presiden pada kala itu. Nah, Bapak Muhammad Hatta itu dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi sendiri itu ada macam-macamnya teman-teman. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serbaguna atau serba usaha. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Kak, kenapa sih nggak dibacakan? Nah, saya takut ketika saya bacakan semuanya, teman-teman akan bosan. Jadi, saya hanya
mengambil intinya saja. Ayo renungkan, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti? Ini ada pada halaman 70 yang paling bawah ya teman-teman. Misalnya saja, pernah. Sikap yang ada itu banyak sekali. Ada tolong-menolong, saling membantu, kerjasama, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu pada soal kerjakan sama dengan orang tua, ini saya akan membantu kalian untuk mengerjakan ya. Tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Selanjutnya, pada kerjakan sama dengan orang tua, di sini kita mendapat tugas untuk menuliskan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga ya, ayah dan ibu. Nah, seperti ini. Ketika menurut kalian tulisannya terlalu banyak, kalian bisa mengambil satu saja ya. Di sini kan saya tulis ada yang 2, ada yang 3, kalian bisa mengambil satu. Namun ketika kalian menulis semuanya itu lebih baik teman-teman. Nah, ini juga ada kakak dan adik, sama dengan yang tadi, kalian bisa menulis semuanya atau kalian tulis satu di antaranya juga tidak apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.